Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok manajemen retribusi daerah yang beranggotakan Adinda Afrida, Agustia Putri, Alhafiz Septioen, dan Ayu Andriani. Baiklah, di presentasi kali ini kami akan membahas tentang perbandingan tarif jasa retribusi daerah pesisir selatan dan Kota Padang. Materi pertama akan disampaikan oleh Alhafiz Septio. Kepada Alhafiz, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengertian retribusi daerah ada juga menurut Merihot Pisiahan, ada beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut Indonesia. Di Indonesia, yang pertama yaitu retribusi merupakan penghutang yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. Yang kedua, hasil penerimaan retribusi atas retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah. Yang ketiga, pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. Yang keempat, retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. Yang kelima, sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hafid. Selanjutnya, retribusi jasa daerah yang akan dipresentasikan oleh Adinda Afrida. Baiklah, materi selanjutnya yaitu retribusi jasa usaha daerah. Yang pertama itu ada pengertian retribusi daerah jasa usaha, yang merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut komersial. Lalu yang kedua ada jenis retribusi jasa usaha. Jenis ini memiliki 11. Yang pertama yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah yang merupakan pungutan atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat, dan alat besar milik daerah. Lalu untuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah ini yaitu adalah pemakaian kekayaan daerah yang berupa pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat, dan alat besar milik daerah. Yang dapat dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Next. Lalu yang kedua ada retribusi pasar grosir atau pertokoan, yang mana merupakan pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir, berbagai fasilitas pasar grosir, berbagai jenis barang. Yang merupakan objek dari retribusi pasar grosir atau pertokoan ini, yaitu berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan disediakan oleh pemerintah daerah.
Lalu yang ketiga ada retribusi tempat pelelangan, yang mana pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, yang mana objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Lalu jenis yang keempat, retribusi terminal, yang mana pungutan atas pemakaian tempat pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan, usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola daerah. Yang mana objek dari retribusi terminal itu ialah tempat pelayanan tempat parkir untuk kendaraan, penumpang, dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. Lalu jenis yang kelima itu adalah retribusi tempat parkir, yang mana pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, yang mana objek dari retribusi tempat parkir ini itu adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Next. Lalu jenis yang keenam yaitu adalah retribusi tempat penginapan, pesanggaran atau villa, yang mana pungutan atas pelayanan tempat penginapan yang dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, yang mana objek dari retribusi tempat penginapan ini yaitu adalah tempat pelayanan penginapan yang disediakan, dimiliki, dan dikelola pemerintah daerah. Lalu jenis yang ketujuh ada retribusi rumah potong hewan, yang mana pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan potong yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang mana objek dari retribusi pelayanan rumah potong hewan ini yaitu adalah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatannya sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Next. Lalu yang kedelapan ada retribusi pelayanan ke pelabuhan, yang mana pungutan atas pelayanan jasa ke pelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang mana objek dari retribusi pelayanan ke pelabuhan ini yaitu adalah tempat pelayanan jasa ke pelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Lalu yang kesembilan ada retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yang mana merupakan pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah, yang mana objek dari retribusi rekreasi dan olahraga ini yaitu adalah tempat pelayanan rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Lalu jenis yang ke-10 yaitu adalah retribusi penyeberangan di air, yang mana pungutan atas pelayanan dari penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dikelola oleh daerah, yang mana objek dari retribusi penyeberangan air ini yaitu adalah tempat pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Lalu jenis yang terakhir atau yang ke-11 yaitu adalah retribusi pungutan produksi usaha daerah, yang mana merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dikecualikan oleh retribusi penjualan produk usaha adalah penjualan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, yang mana objek dari retribusi penjualan produksi usaha daerah tersebut ialah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
Lalu bagian C yaitu adalah subjek dan wajib retribusi jasa usaha. Yang pertama itu adalah subjek. Subjek retribusi jasa usaha ini yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan tersebut. Lalu yang kedua, wajib retribusi jasa usaha itu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pungutan pemotongan retribusi jasa usaha tersebut. Terima kasih kepada Adinda. Selanjutnya, materi tentang perbandingan peraturan jasa usaha dua daerah yang akan disampaikan oleh Ayu Andriani. Lah. Selanjutnya yaitu perbandingan peraturan jasa usaha dua daerah. Yang pertama, peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2018 tentang retribusi tempat khusus parkir, paragraf 1 yang mengenai nama, objek, dan subjek retribusi. Pasal 19 yang berbunyi dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki oleh pemerintah daerah. Pada Peraturan Daerah Kota Padang nomor 2 tahun 2016, pasal 15 yang berbunyi retribusi tempat khusus parkir dipungut atas pemanfaatan atau penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh pemerintah daerah. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2018, pasal 20 ayat 1 yang berbunyi objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh pemerintah daerah. Pasal 20 ayat 2 dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tempat pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pada Peraturan Daerah Kota Padang nomor 2 tahun 2016 pasal 16, objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang meliputi pelataran parkir, gedung parkir, tempat parkir insidentil. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2018 pasal 21 ayat 1 yang berbunyi subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir. Dan ayat 2-nya, wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran. Pada Peraturan Daerah Kota Padang nomor 2 tahun 2016, pasal 17, subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas tempat khusus parkir. Paragraf 2 pada Peraturan Daerah Kota Padang nomor 2 tahun 2016 tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Pasal 18 yang berbunyi tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tempat parkir, jenis kendaraan, waktu, dan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir. Paragraf 3, prinsip paragraf 2 pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2018 yang berbunyi cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Pasal 22, tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat khusus parkir diukur berdasarkan klasifikasi tempat, jenis kendaraan, dan waktu penggunaan. Pada Peraturan Daerah Kota Padang nomor 2 tahun 2016, pasal 19, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2018, paragraf 3 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi, pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, atas pemakaian fasilitas sarana tempat khusus parkir dikenakan retribusi. Ayat 2, besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak. Dan pada Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016, paragraf 4 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi, pasal 20, struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan. Selanjutnya, yang kedua, retribusi rumah potong hewan, paragraf 1 pada Peraturan Daerah Pesisir Selatan, paragraf 1 tentang nama, objek, dan subjek retribusi pasal 29 yang berbunyi dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi pelayanan rumah potong hewan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pada Peraturan Daerah Kota Padang pasal 27 yang berbunyi retribusi rumah potong hewan dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging hewan setelah dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Pada Peraturan Daerah Pesisir Selatan pasal 30 ayat 1, objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Ayat 2, dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pada Peraturan Daerah Kota Padang pasal 28, objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi A. Pemakaian kandang, B. Pemakaian tempat pemotongan, C. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, D. Pelayanan pemeriksaan daging setelah dipotong, E. Pelayanan pengangkutan daging hewan dari rumah potong. Pada Peraturan Daerah Pesisir Selatan pasal 31 ayat 1 yang berbunyi subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas rumah potong hewan. Ayat 2, wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan dalam melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Pada Peraturan Daerah Kota Padang pasal 29, subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan. Pada Peraturan Daerah Pesisir Selatan paragraf 2 tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa pasal 32 yang berbunyi tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan diukur berdasarkan atas jenis pelayanan dan jumlah hewan yang akan dipotong. Pada Peraturan Daerah Kota Padang paragraf 2 tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa pasal 30 yang berbunyi tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan yang akan dipotong. Pada Peraturan Daerah Pesisir Selatan pasal paragraf 3 yang mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi pasal 33 ayat 1 atas pemakaian fasilitas sarana rumah potong hewan dikenakan retribusi. Ayat 2, besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Pada Peraturan Daerah Kota Padang paragraf 3 tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pasal 31, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan yang seimbang. Pada Peraturan Daerah Kota Padang paragraf 4 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pasal 32 ayat 1 yang berbunyi
struktur dan besarnya tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang dipotong. Ayat 2, besarnya tarif retribusi ditetapkan. Selanjutnya, selanjutnya yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga, peraturan daerah pesisir selatan paragraf 1 tentang nama, objek, dan subjek retribusi pasal 33A yang berbunyi dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pada peraturan daerah Kota Padang pasal 39, retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pada peraturan daerah pesisir selatan pasal 33B ayat 1, objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Ayat 2, dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud oleh ayat 1 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Peraturan daerah Kota Padang pasal 40 ayat 1, objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Ayat 2, dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta. Pada peraturan daerah pesisir selatan pasal 33C ayat 1, subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Ayat 2, wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Pada peraturan daerah Kota Padang pasal 41, subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas tempat rekreasi dan olahraga. Pada peraturan daerah pesisir selatan paragraf 2 tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa pasal 33D yang berbunyi, tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan fasilitas, waktu pemakaian, luas ruangan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pada peraturan daerah Kota Padang paragraf pariwisata dan jenis fasilitas yang dimanfaatkan. Ayat 2, tingkat penggunaan jasa tempat olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas yang dimanfaatkan dari objek retribusi. Pada peraturan daerah pesisir selatan paragraf 3 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pasal 33E ayat 1, atas pemakaian fasilitas, sarana, alat, dan tempat di lokasi rekreasi dan objek wisata dikenakan retribusi. Pasal 2, besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 5 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah. Pada peraturan daerah Kota Padang paragraf 3 tentang prinsip dan sarana penetapan struktur dan besarnya tarif pasal 43 yang berbunyi,
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Paragraf 4, struktur dan besarnya tarif retribusi pasal 44 ayat 1. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan berdasarkan usia, jenis, fasilitas, kelas, dan jangka waktu pemakaian. Ayat 2, besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang telah ditetapkan selanjutnya. Terima kasih kepada Ayu. Selanjutnya materi tentang perbandingan tarif jasa usaha dua daerah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu tarif retribusi tempat khusus parkir. Yang pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2018 yaitu yang pertama kalau di tempat parkir di tempat pariwisata, sepeda motor biasanya dikenakan tarif 2.000 per 1 hari. Sedangkan di Kota Padang, untuk daerah pariwisata atau taman, dikenakan sepeda motor 2.000 per sekali parkir. Selanjutnya, tarif retribusi rumah potongan hewan. Yang pertama, daerah pesisir selatan, yaitu pemeriksaan hewan sebelum dipotong dikenakan tarif 5.000 per ekor. Sedangkan di Kota Padang, pemeriksaan kesehatan ternak sebelum atau sesudah dipotong dikenakan sapi dikenakan 15.000 per ekor. Selanjutnya, tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yaitu tarif masuk ke tempat rekreasi dan wisata dikenakan dewasa 5.000 per orang dan anak-anak dikenakan 3.000 per orang. Sedangkan di Kota Padang sama, yaitu dewasa 5.000 per orang per 1 kali masuk dan anak-anak 3.000 per orang per 1 kali masuk. Selanjutnya yaitu tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah, yaitu daerah pesisir selatan untuk benih ikan lele dengan ukuran 3-5 cm dikenakan harga 150 per ekor. Sedangkan untuk di daerah Kota Padang dengan benih lele ukuran 3-5 cm per ekor dikenakan tarif Rp75 per ekor. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.